Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai scrapbook yang telah kami buat tentang zaman Neolitikum. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Aulia Datia, yang kedua ada Dara Alisa, yang ketiga ada Diaul Haq Syauqi, yang keempat ada Melinda Aulia, yang kelima ada Muhammad Higa, dan yang keenam ada Renita Uno. Pembahasan yang pertama adalah pengertian dari zaman Neolitikum. Pengertian dari zaman Neolitikum. Neolitikum artinya zaman batu muda. Zaman ini berlangsung setelah zaman batu madia atau Mesolitikum. Zaman ini merupakan fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang memiliki ciri-ciri berupa unsur kebudayaan, seperti peralatan dari batu yang diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar. Ciri-ciri zaman batu muda. Yang pertama, peralatan sudah dihaluskan dan diberi tangkai. Yang kedua, alat yang digunakan antara lain kapak persegi dan lonjong. Yang ketiga, pakaian terbuat dari kulit kayu dan kulit binatang. Yang keempat, perhiasan terbuat dari kulit kering, terakota, dan batu. Yang kelima, tempat tinggal menetap, sedenter. Yang keenam, memiliki kemampuan bercocok tanam. Peninggalan dan corak kehidupan kebudayaan masyarakat zaman Neolitikum. Dolmen merupakan meja batu yang biasanya dijadikan tempat sesaji dan pemujaan kepada nenek moyang yang berfungsi sebagai penutup sarkofagus. Dolmen di daerah ini disebut pandusa. Kubur batu merupakan peti tempat menyimpan jenazah yang dibuat dari batu. Sarkofagus merupakan peti tempat menyimpan jenazah, bentuknya seperti palung atau lesung yang dibuat dari batu yang utuh dan diberi penutup. Alat-alat zaman Neolitikum. Yang pertama, kapak persegi yang dibuat dari batu persegi. Kapak ini diperlukan untuk mengerjakan kayu, menggarap tanah, serta melaksanakan upacara. Yang kedua, kapak lonjong. Alat ini digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah serta memotong kayu atau pohon. Cara hidup pada zaman Neolitikum. Cara hidup zaman Neolitikum membawa perubahan-perubahan besar, karena pada zaman itu manusia mulai hidup berkelompok, kemudian menetap dan tinggal bersama dalam kampung. Kepercayaan zaman Neolitikum. Kepercayaan pada zaman ini ditandai juga dengan cara penguburan mayat. Ada dua macam cara penguburan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penguburan langsung. Mayat hanya dikuburkan sekali, yaitu langsung dikubur di dalam bawah tanah atau diletakkan dalam tanah dengan upacara. Yang kedua, penguburan tidak langsung. Penguburan tidak langsung yaitu mula-mula mayat dikubur langsung di dalam tanah tanpa upacara. Setelah diperkirakan sudah menjadi kerangka mayat, digali lagi. Ada kepercayaan bahwa seseorang yang telah mati itu jiwanya berada di dunia roh dan setiap orang mempunyai tempat yang berbeda. Gambar alat-alat pada zaman Neolitikum. Salah satunya kapak persegi. Kapak persegi ini terbuat dari batu persegi yang digunakan untuk mengerjakan kayu. Yang kedua ada kapak lonjong. Kapak lonjong digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah serta memotong kayu atau pohon. Yang ketiga ada kapak bahu. Dan yang keempat ada mata panah yang dibuat dari batu yang diasah dengan halus, berguna untuk berburu. Gambar peninggalan zaman Neolitikum. Yang pertama ada kubur batu. Yang kedua ada dolmen. Yang ketiga punden barundak. Dan yang keempat ada arca atau patung. Selanjutnya ada sarkofagus, ada juga menhir, dan yang terakhir bentuk penguburan mayat. Jenis-jenis manusia purba pada zaman Neolitikum. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Kata Meganthropus berasal dari dua kata, yakni megas yang artinya besar dan anthropus yang artinya manusia. Sedangkan kata paleojavanicus berasal dari kata paleo yang artinya tua dan javanicus yang artinya Jawa. Jadi, Meganthropus paleojavanicus berarti manusia raksasa tertua dari Jawa.
Manusia purba ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki postur tubuh yang tegap, tidak memiliki dagu sehingga lebih mirip kera, dan memiliki tonjolan yang tajam di belakang kepala. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang berjalan tegak. Fosil yang ditemukan adalah berupa tulang rahang atas, tulang kaki, dan tengkorak. Pithecanthropus erectus ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, volume otaknya di antara 750 sampai 1350 cc. Yang kedua, tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Yang ketiga, postur tubuh yang tegap tapi tidak setegap Meganthropus. Yang keempat, memiliki gigi geraham yang besar dengan rahang yang sangat kuat. Yang kelima, memiliki hidung yang tebal. Yang ketiga yaitu Pithecanthropus soloensis. Fosil Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia memiliki umur yang bervariasi, yakni di antara 30.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Hal itu didasarkan pada hasil pengukuran umur lapisan tanah. Pithecanthropus soloensis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki volume otak yang berkisar antara 750 hingga 1350 cc. Yang kedua, memiliki tinggi badan sekitar 165 hingga 180 cm. Yang keempat ada Homo soloensis. Homo soloensis ditemukan di daerah Ngandung, Lembah Bengawan Solo tahun 1931 sampai 1934. Fosil yang berhasil ditemukan hanya berupa tengkorak. Homo soloensis ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Volume otak antara 1000 sampai 1300 cc. Yang kelima, Homo sapiens. Homo sapiens memiliki postur tubuh yang sama dengan manusia zaman sekarang, tetapi masih hidup secara nomaden, yang artinya berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Jenis Homo ini diperkirakan merupakan nenek moyang dari Indonesia. Yang keenam ada Homo wajakensis. Fosil Homo wajakensis ditemukan di Tulung Agung, Jawa Timur pada tahun 1889. Fosil yang berhasil ditemukan hanya berupa tulang tengkorak, rahang bawah, dan beberapa ruas tulang leher. Homo wajakensis ini memiliki ciri yaitu hidung yang lebar dan bagian mulut yang menonjol, memiliki wajah yang lebar dan datar. Sekian penjelasan mengenai scrapbook yang telah kami buat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.